semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Sela. Di sini saya pengajar ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Pada pagi hari ini, Bu Sela akan menjelaskan tentang materi penyakit pada sistem syaraf. Sebelum kita memasuki pelajaran penyakitnya, bagaimana kalau kita mereview terlebih dahulu bagaimana sih anatomi sistem syaraf tersebut. Sistem syaraf merupakan sistem koordinasi atau pengatur seluruh aktivitas pada tubuh manusia. Sistem syaraf ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat di sini merupakan pusat koordinasi dari segala aktivitas yang harus dilakukan. Jadi, di sini apa yang akan kita lakukan sudah terkoordinasi di dalam sistem syaraf tersebut. Dan di dalam sistem syaraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau yang biasanya disebut dengan spinal. Sistem syaraf pusat yang pertama yang akan kita bahas adalah otak. Otak di sini bertanggung jawab terhadap berbagai macam aktivitas, memori, perasaan, komunikasi ataupun sifat dari seseorang. Jadi semua yang ada di situ yang akan bertanggung jawab itu adalah otak. Otak manusia terdiri atas bagian kanan dan bagian kiri, dan masing-masing bagian memiliki tugas sendiri-sendiri. Otak kiri mengatur kegiatan di bagian kanan tubuh dan otak kanan mengatur kegiatan di bagian kiri tubuh. Jadi otak itu mengatur bersilangan dengan tubuh kita. Jadi otak kiri mengatur tubuh bagian kanan dan otak kanan mengatur tubuh bagian kiri. Sistem syaraf pusat yang kedua yaitu ada sumsum tulang belakang. Di sini sumsum tulang belakang terletak memanjang dari ruas tulang leher sampai pada tulang ekor. Di sini memiliki fungsi yaitu menghubungkan sistem syaraf tepi ke otak serta sebagai pusat dari gerak refleks. Jadi apabila kita terjatuh tiba-tiba, itu yang berfungsi mengatur bukan otak kita, namun sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya ada sistem syaraf tepi, di mana sistem syaraf tepi ini untuk memberikan informasi kepada sistem syaraf pusat tentang adanya rangsangan agar menyebabkan tubuh melakukan respon. Jadi di sini sistem syaraf tepi tersusun oleh syaraf kranial dan syaraf spinal. Dan syaraf ini yang nantinya akan meneruskan ke sumsum tulang belakang dan akan meneruskannya ke otak. Sistem syaraf tepi ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf sadar atau yang namanya somatik dan sistem syaraf tidak sadar yang bisa disebut dengan otonom. Sistem syaraf sadar ini bekerja atas dasar kemauan dan kesadaran kita. Jadi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita pikirkan, itu termasuk ke dalam sistem syaraf sadar atau sistem syaraf somatik. Contohnya, kita mau makan bakso, kita mau jalan-jalan, kita mau menulis, kita mau main HP dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian atau contoh dari sistem syaraf sadar, karena itu merupakan atas dasar kemauan kita. Dan yang kedua ada sistem syaraf tidak sadar yang disebut syaraf otonom. Ya, di sini ini bekerja tanpa disadari secara otomatis dan tidak dibawa kehendak syaraf pusat. Contohnya apa ya? Misal denyut jantung kita. Itu merupakan sistem syaraf otonom dan tidak diatur oleh kehendak kita. Bayangkan saja apabila denyut jantung kita bekerja atas kemauan kita. Apabila kita tidur, siapa yang akan menyuruh denyut jantung kita berdetak? Kalau misalnya itu atas dasar kemauan kita. Jadi intinya kita diciptakan oleh Allah SWT ini sudah secara sempurna. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada pagi hari ini yaitu sistem syaraf manusia itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu otak, dan yang kedua ada sumsum tulang belakang yang merupakan sistem syaraf pusat.
Dan yang ketiga ada saraf tubuh yang merupakan sistem saraf tepi. Di sini otak memiliki fungsi untuk menerima pesan dari seluruh tubuh dan mengirim pesan ke seluruh tubuh. Sedangkan sumsum tulang belakang memiliki fungsi membawa pesan dari otak ke saraf tubuh serta membawa pesan dari saraf tubuh ke otak. Dan yang terakhir, saraf tubuh memiliki fungsi menerima pesan dari sistem tulang belakang dan mengirimnya ke organ tubuh dan kelenjar, dan serta mengirimkan pesan ke sumsum tulang belakang dari organ tubuh dan kelenjar. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Apabila kalian masih belum mengerti, bisa ditonton kembali video ini, dan apabila masih ada yang perlu ditanyakan, bisa komen di video ini ataupun bisa langsung hubungi peserta. Terima kasih atas perhatiannya.